perkuliahan kali ini saya share dulu ya screen-nya. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Slide-nya ya. Oke. Hari ini kita akan bahas dua buah komponen elektronik ya, yaitu resistor dan kapasitor. Mungkin di mata kuliah lain kamu juga sudah tidak asing dengan dua komponen ini. Mungkin di mata kuliah apa ya yang ada ngomongin resistor kapasitor? Sistem kendali kayaknya, Pak. Elektronika dasar ya, kalau nggak salah ya. Oke, kita mulai saja. Jadi kalau berdasarkan hukum Kirchhoff ya, untuk arus, hukum Kirchhoff bilang bahwa jumlah arus yang menuju ke suatu titik atau titik hubung atau node itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau ada yang hitung, saya kasih izin dulu. Jadi dalam artian bahwa penjumlahan semua arus yang meninggalkan satu titik hubung atau node sama dengan 0 ya. Jadi kalau arus seperti ini, ada gambar 3, 4, arus 1, 2, 3, 4. Ini kalau dijumlahkan arus 1, hitung lagi. Jadi kalau kita lihat di gambar ini kan arus 1 dan ya mungkin di gambarnya nggak gitu jelas ya yang mana yang 2, yang 3 ya. Jadi arus 1 ini yang hijau. Nah, saya kasih tahu. Arus 1 yang hijau, kemudian arus 2 yang biru ya. Jadi 1 dan 2 kalau kita lihat di sini meninggalkan node-nya. Ini node-nya. Nah, jadi arus 1 dan arus 2 menjauhi node ya, node-nya atau titik hubung ini. Kemudian 3 dan 4 itu masuk atau mendekati menuju ke arah node-nya ini. Dan jadi hukum Kirchhoff mengenai arus bilang bahwa kalau dijumlahkan antara arus 1 dan arus 2 dengan arus 3 dan 4, maka jumlahnya 0. Jadi I3 dan I4 ini kan yang menuju hole ya. Kemudian dikurang karena kan arus 1 dan 2-nya kan meninggalkan hole, berarti dia minus, itu sama dengan 0 ya. Nah ini lebih jelas nih, arus 1 menuju ke node-nya 3 dan 4 itu, nah jadi arus 1 dan arus 2 yang menuju ke node ini itu akan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan node. Jadi jumlah arus yang menuju node titik hubung ini akan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan node tersebut. Jadi I1 tambah I2 itu sama dengan I3 dan tambah I4. Itu menurut hukum Kirchhoff ya. Nah, kalau tegangan menurut hukum Kirchhoff, penjumlahan semua tegangan yang diambil menurut arah tertentu sepanjang jalur tertutup, nanti ada gambarnya, adalah sama dengan 0. Jadi kalau tegangan 1 ditambah tegangan 2, tegangan 3 dan seterusnya sampai tegangan KN itu kalau dijumlahkan adalah 0 ya, menurut si Kirchhoff ini. Kemudian kita bisa merangkai rangkaian dalam bentuk seri maupun paralel ya. Kalau seri begini bentuknya, jadi kalau ini ada 3 buah resistor R1, R2, R3, maka kalau disambung R ini bisa saja bentuknya misalnya lampu gitu ya, tidak mesti resistor. Jadi kalau paralel dia akan dihubungkan begini, kaki ini dihubungkan dengan sebelahnya. Nah kalau di paralel menyambungkannya. Jadi R1, R2 dan 3 ini paralel dia. Ya. Saling paralel dan masing kakinya terhubung ke satu titik begini. Nah,
jadi ini seri bentuknya dan yang sebelah kanan ini adalah paralel. Nah, jadi kalau resistor diserikan, R penjumlahan R-nya ada, kalau ada beberapa resistor dibuat rangkaian seri, maka jumlah tahanannya menjadi penjumlahan resistor tahanan dari resistor tersebut. Jadi kalau ada R1, R2, R3 gitu ya, ada 3 resistor, kita rangkai seri, tandanya menjadi penjumlahan ketiga resistor tersebut. Jadi hambatan barunya adalah R-nya adalah R1, R2, sampai R3. Misalnya R1-nya 10 ohm, R2-nya 10 ohm, R3-nya 10 ohm. Maka kalau dirangkai seri begini, ini ada contohnya, R1-nya 15 ohm, ini 4 ohm, ini 8 ohm. Jadi kalau di total ini dijadikan satu resistor, misalnya kita mau ganti 3 resistor ini jadi satu resistor, itu dengan menjumlahkan ketiga resistor ini. Jadi 15 tambah 4 ditambah 8, jadi 27 ohm. Jadi gitu. Jadi kalau dia dirangkai seri, maka hambatannya adalah penjumlahan dari resistor-resistor tersebut ya. Nah, jadi gini, R-nya sama dengan R1, R2 tambah R3. Kalau paralel, nah sekarang kalau seandainya si resistor itu dirangkai paralel ya, kan paralel begini nih ya, R1, R2-nya dirangkai begini. Nah, bagaimana penjumlahan resistor yang dirangkai paralel? Itu adalah 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ya. Berarti kalau seandainya R1-nya 10 ohm, R2-nya 10 ohm, berarti 1/R-nya adalah, 1/R gabungannya adalah berarti 2/10 gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kapasitor. Kapasitor ini adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Nah, jadi dia bisa menyimpan muatan listrik di dalam kapasitor tersebut. Si kapasitor ini merupakan dua buah keping konduktor yang dipisahkan oleh satu bahan dielektrik. Ya, pemisahnya, ntar ada tingtung lagi. Bahan dielektrik ini bisa udara, bisa kaca, bisa keramik, dan lain-lain ya. Jadi si kapasitor itu di dalamnya kalau kita bongkar ya, itu ada dua keping konduktor seperti ini. Konduktor kita udah bahas ya sebelumnya, yaitu bahan atau material yang dapat menghantarkan arus listrik ya kalau konduktor. Lawannya adalah isolator kemarin. Oke. Jadi dia terdiri dari dua keping konduktor begini, sejajar gitu ya. Nih, yang abu-abu ini adalah keping konduktornya. Ya, jadi ada positif dan ada negatifnya. Nah, di antara dua keping itulah diletakkan ya atau dipisahkan dengan sebuah bahan dielektrik namanya. Dielektrik yang warna oranye ini. Nah, si bahan dielektrik ini bisa saja dia udara gitu ya. Berarti kepingannya itu dijarakin gitu ya. Diberi jarak. Bisa saja kaca, bisa saja keramik ya. Nah, simbol kapasitor itu seperti ini. Ada yang digambar begini. Ini kurang kakinya satu ya. Jadi ada hitam dan putih. Kemudian ada yang menggambarnya begini. Ini bengkok. Kemudian kalau ini variabel kapasitor, artinya kapasitor itu bisa diubah-ubah kapasitasnya, ya, yang variabel kapasitor. Kalau ini fix, misalnya berapa kapasitasnya, 100 mikrofarad misalnya ya. Kalau ini variabel dia. Juga ada variabel resistor, ya. Kayak kalau untuk misalnya di volume radio gitu ya, untuk yang diputar itu, nah itu pakai variabel resistor. Nah, kapasitor juga ada yang seperti itu. Jadi dia kapasitasnya bisa dirubah-rubah ya.
Ini skema simbolnya di rangkaian. Jadi kalau kita bikin skematik di misalnya di Proteus, nah itu gambar simbolnya adalah seperti ini. Nah, sejarah kapasitornya dulu. Ya, model kapasitor pertama itu diciptakan di Belanda, tepatnya di kota Leiden pada abad ke-18 oleh para eksperimentalis fisika. Jadi orang-orang fisika ya. Karenanya alat ini dinamakan Leyden jar. Ya, itu yang pertama ya, kapasitor itu. Sebelum jadi kapasitor namanya, Leyden jar. Jadi si Leyden jar ini adalah wadah yang dibuat untuk menyimpan muatan listrik. Jadi dia dibuatlah sebuah wadah yang nanti bisa menyimpan muatan listrik. Yang pada prinsipnya berupa wadah seperti botol namun berlapis logam konduktor yang diisi dengan bahan isolator atau dielektrik. Jadi idenya tuh udah ada dari dulu ya. Misalnya dielektriknya ini bisa air ya, pada saat itu air. Dan padanya dimasukkan sebuah batang logam yang bersifat konduktor sehingga diperoleh lapisan konduktor. Jadi konduktornya ada dua tadi, seperti digambar di slide sebelumnya. Nah, prinsip inilah yang dipakai untuk membuat kapasitor modern. Jadi kalau dulu tuh botolnya diisi air gitu ya, botol wadah gitu, seperti botol. Kemudian diisi air. Jadi bahan di elektriknya adalah air waktu itu. Kemudian dimasukkan 2 buah logam yang bersifat konduktor ya. Kemarin beberapa bahan yang bersifat konduktor kan bisa saja misalnya logam tembaga ya. Nah, jadi bisa saja 2 tembaga, lempeng tembaga dimasukin ke botol itu, ke dalam air yang ada di botol itu ya. Nah, seperti itu idenya dulu ya, di abad ke-18 itu. Yang diciptakan oleh para fisikawan itu dulu itu disebut dengan Leyden jar namanya. Ya. Oke, jadi Leiden itu adalah kotanya, kota di Belanda. Jar itu semacam botol gitu ya. Oke. Nah, jadi begini. Nah, kalau yang sebelah kanan ini udah kapasitor modern ya. Nah, kalau dulu begini nih, ya. Jadi yang saya jelaskan tadi botol-botol itu, nah seperti ini. Jadi ada botol. Nah, kemudian ini diisi dengan cairan dielektrik katanya tadi ya. Bisa air gitu ya. Nah, yang gampang itu air. Kemudian dimasukkan batang logam seperti ini. Jadi ditutup gitu ya, pakai gabus, kemudian dimasukkan batang logam atau konduktor ya. Kemudian di dalam botol ini ada kertas logam tipis begitu ya. Kemudian di sini ada kawat. Ini kertas logam tipisnya luar dalam nih. Ya, ini logam bentuknya tipis tapi lembaran gitu ya, lembaran kertas kayak gitu. Oke, nah gini. Jadi gambarannya saya bilang tadi botol yang diisi air itu begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kakinya ada kaki positif, negatifnya ya di logam yang ini, dan positifnya di logam yang ada di masuk ke dalam botol itu. Nah, itu si Leyden jar tadi ya, Leyden jar. Nah, kalau sekarang bentuk kapasitor modern itu yang sebelah kanan ini ya. Ini ada informasinya ya, contohnya 185 mikrofarad. Ini kapasitasnya ya, nilai kapasitifnya. Nah, ini udah modern ya, nggak lagi dibuat pakai botol gitu ya. Nah, si fungsi kapasitor ini apa sih? Nah, tadi sesuai dengan idenya di awal oleh fisikawan itu untuk menyimpan muatan listrik ya. Nah, jadi fungsi kapasitor ini bisa berfungsi sebagai sirkuit elektronika terputus secara tiba-tiba. Jadi ini bisa kayak apa, emergency lah gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba rangkaian elektronika itu terputus dari energi listriknya, nah si kapasitor ini bisa memberikan energi cadangan lah gitu ya. Nah ya, jadi berarti mirip kayak power bank gitu ya, bisa menyimpan. Iya, tapi ini nggak seperti power bank yang bisa menyimpan kapasitas besar ya. Dia
sedikit sekali. Jadi sekali dilepas itu ya udah habis langsung gitu ya. Jadi nggak seperti power bank yang kapasitasnya itu bisa sekian ampere gitu atau sekian miliampere gitu ya. Nah, biasanya digunakan fungsinya biasanya pada alat penerima radio. Kapasitor bersama komponen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai penyaring frekuensi dan filter gelombang. Nah, jadi selain dia bisa menyimpan muatan listrik, itu karena memang sifat dasarnya dia kalau di secara aplikatifnya dia biasa dipakai di penerima radio, ya. Jadi radio-radio analog gitu ya. Nggak tahu di rumah masih punya radio kah gitu ya. Jadi radio. Nah, di dalamnya itu si kapasitor itu digunakan sebagai penyaring frekuensi. Kalau kita putar-putar frekuensi radionya berganti-ganti, nah itu peranan dari si kapasitornya tuh yang menyaring frekuensi berapa yang kita mau gitu ya. Kemudian bisa juga sebagai komponen pada sirkuit penyearah arus. AC menjadi DC, adaptor ya, contohnya di adaptor. Nah, si kapasitor ini biasa dipakai nanti kalau waktu pembahasan mengenai perubahan penyearah arus AC ke DC, itu kita bisa lihat gelombangnya. Jadi kalau gelombang yang dihasilkan oleh transformer itu setelah dimasukkan ke dioda bridge ya, itu tidak seperti baterai yang datar gitu ya gelombangnya, tapi ada riaknya gitu ya, gelombangnya itu masih naik turun sedikit aja. Nah, si kapasitor ini digunakan untuk membuat si riak tadi itu semakin halus. Jadi prinsipnya ketika kan kalau gelombang itu berarti ada naik dan turunnya gitu ya. Itu naik turun naik turun. Nah, si kapasitor ini ketika dia naik dia ngisi, kemudian ketika di gelombang itu turun, dia melepaskan muatannya. Jadi turunnya nggak terlalu turun. Kemudian ngisi lagi, lepas lagi gitu ya. Jadi gelombang yang dihasilkan oleh dioda bridge tadi yang tadinya kayak setengah lingkaran begitu, itu bisa dibuat mendekat keluarannya baterai yang datar gitu ya gelombangnya. Misalnya baterai 5 volt itu datar gitu ya kalau di baterai ya. Jadi kalau di adaptor itu nggak murni datar ya gelombangnya kalau kita lihat di osiloskop. Nah, si kapasitor ini bisa sebagai untuk membuat gelombang itu lebih datar gitu ya, masih beriak tapi tetap halus gitu ya. Nah, selain itu kapasitor juga dapat digunakan sebagai komponen pemberi cahaya singkat pada blitz kamera. Ya, jadi si blitz kamera itu ketika di on kan blitznya itu energi listriknya berasal dari kapasitor. Di si blitznya dikasih tegangan itu nggak langsung hidup lampu blitznya, tapi dia mengisi kapasitor. Kemudian ketika dipicu untuk mengaktifkan blitz, itu bukan arus dari baterai misalnya yang akan menghidupkan blitz, tapi yang dari kapasitor. Makanya dia sangat singkat. Jadi si kapasitor itu mengeluarkan energinya, tegangannya ke lampu, tapi sangat singkat ya. Kita lihat kan kalau blitz kamera itu cepat gitu ya. Nah gitu. Jadi fungsinya bisa sebagai itu, bisa sebagai penyaring waktu penyaring frekuensi di penerima radio, penghalus gelombang di sirkuit penyearah tegangan adaptor lah ya dari AC ke DC gitu ya. Kemudian bisa juga dipakai sebagai pemberi cahaya energi singkat ya pada blitz kamera. Nah, prinsip kerja dari kapasitor itu adalah ya seperti tadi, karena ada dua plat konduktor yang berlawanan muatan, ada positif dan negatif. Masing-masingnya memiliki luas permukaan A dan mempunyai muatan satuan luas theta. Konduktor yang dipisahkan dengan zat dielektrik, ini kita lihat gambarnya aja deh ya. Nah, jadi gini cara kerjanya. Jadi sebelum adanya muatan jadi sebelum
beri muatan positif negatif ya, bahan dieelektrik memiliki dipol acak seperti ini. Jadi dia muatan dieelektriknya ini mempunyai acak seperti ini ya. Dan sehingga bersifat isolator ya. Nah, ketika diberi tegangan yang berlawanan di kedua lempeng ini, makanya kapasitor itu ada kaki positif dan ada kaki negatifnya. Nah, setelah diberi muatan si lempengan listrik ini, maka bahan dieelektrik tadi akan terpolarisasi mengikuti medan magnet. Jadi medan magnetnya gini. Jadi dia akan terpolarisasi menuju ke arah negatif begini. Ya. Oke. Jadi nanti yang positif ini kan akan berkumpul di lempengan yang negatif ini. Gitu ya. Oke, yang positif ini kan sudah bergerak ke arah yang negatif. Ini di prinsip semikonduktor kemarin juga ada disinggung yang seperti ini ya. Cuman kalau di semikonduktor kemarin bahannya, kalau ini bahan konduktor ya, lempengnya. Kalau yang kemarin itu kan si tengahnya ini adalah silikon kemarin ya. Pemisahnya ini bahannya adalah silikon. Kalau ini di elektrik tadi bisa air gitu ya. Nah, dia akan menuju plat negatif. Yang positif ini akan menuju plat negatif. Nah, ketika si lempengan ini dihilangkan, artinya si kapasitornya diputus gitu ya, maka muatan positif ini akan, yang sudah terkumpul di lempeng sebelah kanan ini tadi, itu akan langsung bergerak ke lempeng yang sebelah kiri. Nah, itulah pergerakan positifnya itu yang mengeluarkan energi di kakinya ini ya. Jadi kaki positif ini kan akan mengeluarkan energi yang bergerak tadi yang sudah terkumpul di sini. Hanya sebentar saja ya. Jadi sebanyak tergantung kapasitas dari kapasitornya ini. Jadi kalau semua yang positif ini udah keluar semua di kaki lempeng yang sebelah kiri, udah, maka kapasitor ini akan kembali nol lagi seperti yang sebelah gambar paling kiri ini. Jadi di elektriknya yang ngacak gini lagi ya. Ini berapa lama ya? Sebentar deh sih, mengosongkan ini sangat sebentar sekali. Karena kapasitasnya itu nggak seperti power bank ya, yang bisa menyimpan arus banyak gitu, enggak. Makanya kalau dibilang seberapa lama sih dia melepaskan energinya si kapasitor, ya lihat aja kalau kita motret pakai blitz ya, itu kan sekedipan mata gitu ya, sekedipan mata blitznya hidup langsung mati lagi kan. Nah, kurang lebih segitulah kecepatannya si kapasitor ini melepaskan energi. Oh, diberi ini, maka yang positifnya ini akan lari semua ke lempengan yang sebelah kanan. Kemudian ketika lempengan ini tidak diberi arus lagi, maka tiba-tiba tegangan yang positif, energi positif ini akan bergerak ke arah lempeng yang sebelah kiri yang negatif. Dia akan bergerak dan keluarlah di kaki yang lempengannya ini. Makanya tegangannya akan dilepaskan keluar kapasitornya. Seperti itu. Nah, prinsipnya gitu ya. Berapa masa kapasitansi ya? Kapasitansi ini adalah besarnya muatan atau Q pada setiap plat kapasitor ya. Itu berbanding lurus dengan besarnya beda potensial V antara kedua plat. Jadi gini. Q sama dengan CV, C itu adalah Q per V ya kalau dibalik. C itu adalah disebut kapasitansi. C ini adalah kapasitansi. Satuannya adalah coulomb per volt. Q ini adalah coulomb per volt atau lebih dikenal dengan farad. Jadi kalau kita beli kapasitor, pasti orang nanya yang kapasitas yang berapa gitu ya. Nah, kita ukurannya itu dalam farad, misalnya 100 mikrofarad atau 10 pikofarad. Jadi mikrofarad, pikofarad atau farad ya. 1 farad misalnya. Jadi satuannya adalah farad karena terlalu susah gitu ya. Jadi disebut farad. Jadi makanya di gambar yang tadi, nah ini
185 mikro F. Nah, jadi ini kapasitasnya adalah 185 mikrofarad. Gitu ya. Jadi satuannya adalah farad si kapasitor ini. Nah, sekarang rangkaian kapasitor ya. Kapasitor ini mungkin dirangkaikan satu sama lain. Sebagaimana resistor sebelumnya, rangkaian kapasitor bisa dirangkai secara seri maupun secara paralel ya. Akan tetapi aturannya berbeda dengan si resistor sebelumnya ya. Kalau resistor kalau dia dirangkai seri langsung R1, R2, R3 ditambahkan sampai R ke N. Kemudian kalau di paralel tadi seper R-nya adalah seper R1 ditambah seper R2 dan seterusnya. Itu kalau resistor. Bagaimana dengan kapasitor? Nah, kalau bentuk rangkaian kapasitor ya kalau di seri bentuk rangkaiannya ya sama ya. Kalau di seri ditaruh berjajar gini, sambung menyambung ya. C1, C2, C3, C4 ya. Nah, kapasitas total dari kapasitor yang misalnya kita punya 4 kapasitor begini, ini berapa total nilai kapasitasnya ya? Itu dihitungnya adalah seper C. Ini adalah total ya. Sama dengan seper C1 ditambah seper C2 sama tambah seper C3 sama tambah seper C4 dan seterusnya. Berarti kalau kita lihat bahwa rumusnya jadi berbanding terbalik dengan resistor ya. Kalau resistor justru yang sepernya, yang seper R itu hitungan untuk kalau dia dirangkai secara paralel. Nah, di kapasitor justru terbalik. Ketika dia dirangkai secara seri, maka nilai kapasitasnya adalah seper CS ya. CS ini adalah kapasitas totalnya sama dengan seper C1 ditambah seper C2, seper C3, seper C4. Jadi kalau misalnya ada 10, 10, 10, 10, berarti seper 10 di 10 tambah seper 10 gitu ya. Oke. Nah, kalau dirangkai secara paralel, bentuk rangkainya sama seperti resistor tadi, dirangkai begini, ya, bersebelahan gitu, tidak sambung menyambung seperti tadi, maka nilai kapasitasnya adalah seperti menghitung resistansi yang dirangkai seri. Jadi kapasitasnya adalah C1 ditambah C2 tambah C3 tambah 4. Jadi kalau dirangkai seperti ini, nilai kapasitas keempatnya ini menjadi C1 ditambah C2, C3, C4. Ya, kalau masing-masing berarti nilai kapasitasnya menjadi 40, ya berapa? Misalnya 10 mikrofarad masing-masing. Berarti keempatnya ini kalau dirangkai begini akan menghasilkan buah kapasitor yang berkapasitas 40 mikrofarad. Gitu ya. Jadi ingat aja bahwa dia ngitungnya terbalik dibandingkan resistor ya. Kalau di resistor di serinya ditambahkan, kalau di paralelnya seper, menambahkan sepernya, kalau di kapasitor terbalik, seri justru dia sepernya, tapi kalau paralel justru dia ditambahkan langsung begini. Jangan kebalik-balik ya, jangan kebalik-balik. Oke. Pengisian kapasitor. Nah, kita lihat di gambar sebelahnya ini rangkaian RC ya, resistor kapasitor begini. Sumber energi bisa saja ini baterai misalnya ya. Kemudian ada sebuah kapasitor dan di sini ada resistor dan ada switch di sini ya. Pada saat saklar S ditutup, yang ini, saklar S-nya ditutup gitu ya. Berdasarkan hukum Kirchhoff, maka E itu sama dengan IR, tegangan yang ada di R, ditambah dengan Q per C. Ya. Nah, karena I itu sama dengan dQ per dt, dan dE per dt sama dengan 0, maka diperoleh RC ini adalah T, konstan. Jadi berapa lama si kapasitornya melepaskan energinya ketika saklar S-nya dibuka. Ya. Jadi kalau saklar S-nya ditutup, maka si kapasitor ini akan mengisi. Ya, melakukan proses pengisian energi. Ya, tadi kan dia bisa
kapan dia akan melepaskan energinya kalau saklar S ini dibuka, di open. Maka akan keluar tegangan dari kaki positif kapasitor ini. Ya, oke. Nah, jadi grafik pengisian muatannya, jadi ketika diisi muatan gitu ya, ini dalam detik ya, contohnya. Untuk tadi misalnya baterainya 3 volt dengan R-nya 1 kilo ohm dan kapasitornya 3 mikrofarad, maka proses pengisiannya seperti ini ya. Jadi dari 0 detik sampai 10 detik kita lihat bahwa grafiknya begini. Ini udah terisi penuh nih kalau di atas ini. Ya. Muatannya. Coulomb-nya terisi penuh gitu ya. Oke. Nah, jadi grafik arus pada pengisian kapasitor, jadi kalau pada detik pertama itu arus yang dibutuhkan besar ya. Semakin kapasitor itu semakin penuh, maka arus yang mengalir ke kapasitor akan berkurang dan mendekati nol. Ya, jadi kalau dikasih tegangan terus, ya lama-lama dia nggak ngisi karena udah penuh, gitu ya. Oke. Jadi arus yang dibutuhkan oleh kapasitor untuk ngisinya jadi 0. Tapi di awal-awal itu 3 ampere. Turun terus. Ya. Ini yang terisinya itu proses pengisian. Nah, kalau proses pengosongan, nah jadi seperti saya sebutkan tadi, proses pengosongannya terjadi ketika saklar S ini dibuka. Nah, jadi ketika saklar S dibuka kan si lempengan kapasitor ini tegangan jadinya ya, karena kan ini diputus di sini arusnya. Maka si kapasitor ini akan mengosongkan kapasitor isi muatannya ya. Grafiknya begini. Jadi muatannya yang tadinya penuh ketika dikosongkan atau dibuka saklarnya, maka kita lihat grafiknya akan semakin menurun. Jadi isi dari kapasitornya semakin berkurang. Ya. Muatannya semakin berkurang menuju nol. Nanti kalau kalau dibiarkan terus ya lama-lama si kapasitor ini kosong, nol gitu ya, tidak ada muatan. Nah, gitu. Oke, itu proses pengosongan si kapasitor. Berikutnya adalah jenis-jenis kapasitor. Ada kapasitor tetap, ya jadi nilainya konstan. Jadi seperti yang digambar tadi, yang ini kita balik lagi. Ini bentuk kapasitor yang, nah ini kapasitor yang konstan. Dia fix bahwa kapasitasnya adalah 185 mikrofarad. Ya, itu kapasitor yang konstan. Oke. Nah ini bahan kapasitor ini jenis kapasitor yang tetap ini bisa kapasitor keramik, mika atau kertas dan lain-lain. Kemudian ada kapasitor variabel. Ini kapasitasnya bisa dirubah-rubah ya. Biasanya misalnya trimmer, tuning kapasitor gitu ya. Kapasitor elektrolit atau electrolytic condenser, ELCO ya. Kapasitor yang berbentuk tabung dan mempunyai polaritas positif dan negatif. Itu seperti yang digambar tadi ya. Nah, ini saya klik. Nah, ini gambar ini. Ini kapasitor elektrolit. Jadi ini ada bahan elektrolitnya ya di dalam ini. Dia punya kaki positif dan negatif. Kemudian ada kapasitor tantalum. Ini bahan pembuatnya ya seperti ini. Kecil gitu ya. Nah, kalau ini tidak ada positif negatifnya. Artinya kalau di rangkaian dia boleh dipasang bolak-balik. Kalau yang elektrolit positifnya harus dipasang positif, negatifnya harus dipasang ke negatif gitu ya. Ada juga kapasitor polyester film seperti ini. Bentuknya pipih gitu ya. Jadi di dalam tuh sebetulnya dia isinya adalah lembaran plastik film polyester ya. Kemudian ada kapasitor polypropylen. Jadi bahannya ini adalah
bahan polipropilen ya. Kalau ya mirip bentuknya sama yang tantalum, cuman dia segi 4 gitu, kecil juga. Kemudian ada kapasitor kertas. Nah, ini bahan pembuatnya adalah kertas ya. Kemudian ada kapasitor mika. Kalau bahan kapasitor keramik, kapasitornya dibuat dari keramik. Kemudian kapasitor epoksi, ini dari epoksi ya, plastik ya. Kemudian kapasitor variabel itu bentuknya begini. Jadi dia ada tuas yang bisa diputar-putar ya. Nah, tuasnya ini diputar untuk merubah-rubah nilai kapasitasnya karena dia nggak fix ya. Biasanya spesifikasinya adalah bahwa kapasitor ini dari sekian farad sampai sekian farad. Jadi dia bisa dirubah-rubah antara sekian farad sampai sekian farad. Kalau yang lainnya ini tetap. Jadi kalau di bodinya farad ya dia 10 mikrofarad. Nggak bisa dirubah-rubah ya. Nah, jadi itu jenis-jenis dari kapasitor. Ada kapasitor elektrolit. Ini bahannya elektrolit, di tengahnya itu pakai cairan elektrolit. Jadi kalau ini kalau terjadi kerusakan, ini bisa saja cairan elektrolitnya bisa keluar ya. Dia bisa bengkak dan keluar cairan elektrolitnya. Nah, kalau cairan elektrolit ini sampai mengenai papan sirkuitnya, ya bisa terjadi konsleting ya. Kalau yang lain ini dia nggak ada cairan di dalamnya, nggak ada cairan. Jadi kalau kapasitor tantalum ini kita hancurkan gitu, tetap ya nggak ada cairan di dalamnya, kecuali ya nah itu ada cairan. Jadi kalau ini kita buka gitu ya, itu ada cairan di tengahnya. Oke. Yang mana yang dipakai ya tergantung kasusnya ya, kita mau bikin rangkaian apa misalnya ya. Nah, aplikasi kapasitor itu biasanya di filter dalam power supply. Tadi saya sudah sebutkan ya, untuk menghaluskan gelombang atau riak dari power supply itu supaya mendekati seperti baterai ya. Tuning pada radio. Jadi kalau kita putar-putar radio untuk mendapatkan stasiun radio tertentu, nah itu peran dari kapasitor ya, terutama kapasitor yang variabel. Menghemat listrik pada lampu ya, tapi bukan lampu emergency ya, karena kalau lampu emergency itu biasanya bukan kapasitor yang nampungnya, tapi adalah baterai ya. Menghindari loncatan bunga api listrik pada rangkaian yang menggunakan kumparan. Seperti di radio itu kan ada kumparan untuk menghindari, atau kan banyak ya peralatan-peralatan listrik yang menggunakan kumparan. Contohnya motor listrik ya. Itu kan bisa terjadi loncakan bunga api ya pada rangkaiannya. Nah, itu biasanya diberi kapasitor. Jadi si lonjakan listriknya itu akan diusahakan dimasukkan diserap ya, jadi nggak meloncat keluar. Jadi si kapasitornya digunakan untuk menahan loncatan bunga listrik tersebut. Oke, begitulah mengenai resistor dan kapasitor. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait resistor dan kapasitor? Ada? Belum yang mau ada, ditanyakan? Pak. Belum ada ya? Belum. Oke, bentar ya. Tadi si resistor dibahas bagaimana bentuk fisik dari resistor tersebut ya. Ntar. Saya share dulu. Jadi si resistor, kalau kapasitor tadi udah kelihatan ya bentuk fisiknya. Nah, kalau resistor itu kayak kelihatan ya begini. Nah,
Resistor bentuknya seperti ini, jadi dia ada 2 kaki, kemudian di bodinya ini ada cincin-cincin, ada 4 cincin, atau 4 atau 5 cincin biasanya ya. Yang ini yang 4 cincin ya, ada warna-warnanya. Nah, warna-warna ini menjadi penentu dari ukuran resistansinya ya, berapa ohmnya si resistansi dari kapasitor ini. Kode warnanya itu begini. Hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, violet, abu-abu, putih, emas, dan perak ya. Nah, jadi kalau hitam itu jadi gelangnya itu begini. Nah, ini ya. Ini gelang, ini kebalik-balik dia naruhnya nih ya. Yang paling kiri nih, yang paling kiri kan ini ada gelang emas, berarti ini gelang keempat. Oranye, putih, oranye ya. Jadi gelang pertama oranye, gelang kedua putih, gelang ketiganya orange. Di sini di kelas ini nggak ada yang buta warna kan? Nggak, Pak. Oke, ya kan kalau ada yang buta warna dia nggak bisa ngelihat ini. Jadi ngelihatnya cuma abu-abu aja nanti, ya. Pak. Ya. Yang apa buta warna itu kan ada buta warna sebagian, ada buta warna total gitu ya. Jadi ini oranye, putih, oranye. Kemudian gelang keempatnya adalah warna emas. Ini berapa kapasitasnya ya? Jadi kita lihat oranye ya, 3. Gelang keduanya adalah putih tadi ya. Berarti 9. Yang ketiganya adalah orange lagi, 3. 393. Ya? Ya, Pak. Oke. 393 ya. Oke. Ya, Pak. Nah, si resistor yang ini dia cuman ada 3 gelang ini dan 1 gelang toleransi. Gelang kelima ini ya. Dia nggak pakai gelang keempat dan gelang keenam. Ya, jadi dia cuma gelang 1, 2, 3 dan gelang kelima. Jadi 393 ohm. Jadi oranye, putih, oranye. 393. 393 ohm. Kemudian yang emas ini, yang gold ini, itu adalah nilai. Jadi emas itu artinya gini, ditoleransi 5%. Jadi kalau 393, 5%-nya sekian, nah bisa saja resistansinya turun dari 393, 5% ke bawah, 5% ke atas. Gitu ya. Berarti yang bagus yang bagaimana? Yang bagus berarti cari yang gelangnya yang paling kecil. Berarti yang misalnya nih 0,1. Nah ini warna violet atau ungu ya. Jadi kalau ada gelangnya yang warna ungu, gelang terakhirnya. Kalau ini emas semua nih. Ini emas, ini emas, emas, emas semua. Berarti ini semua toleransinya adalah 5%. Biasanya resistor dengan gelang kelimanya yang toleransinya ini paling kecil gitu ya. Misalnya warna biru gitu, itu harganya lebih mahal dibandingkan yang bertoleransi warna emas ini. Jadi walaupun dia emas, dia ternyata tidak lebih mahal gitu ya dari yang warna biru. Nah ini misalnya kuning, ungu atau violet, kemudian hitam. Kuningnya 4, kemudian violet, kuningnya 4, violetnya 7, 47. Ya, 47. Ya. Kemudian hitam. 0. 0. Oke. 0. Jadi, sorry. Saya salah kasih penjelasan tadi ya. Ini dia nggak pakai gelang ketiga dan gelang keenam ya. Dia gelang 1, 2, dan gelang keempat. Ya. Jadi, ini pangkatnya. Jadi gelang keempat. Jadi kalau yang pertama ini 3, 9, 9 dan kali 10 pangkat 3. Jadi 1000. Ini 39 kilo ohm. Yang ini 39 kilo ohm ya. Kalau yang ini kuning, ungu, hitam. Kuning berarti 4, ungu 7, hitam 0. Jadi 47 ohm. Oh, ya. Kuning, ungu, hitam ya. Kuning, ungu, hitam.
Kuning itu adalah 4, 7. ungunya 7, dan hitam itu adalah kali 10 pangkat 0. Kali 10 pangkat 0 kan berarti berapa? 0, Pak. Ya, berarti 0 ya. Jadi hanya 47 ohm. Nah, gitu. Yap. Coba yang ini. Coklat, hijau, merah. Coklat, hijau, merah gitu ya. Coklat, hijau, merah. Coklat itu 1, hijau itu 5, 15 berarti ya. Coklat Dan merah itu 1, kali hijau 10 pangkat 2, kali 100 berarti. 100. Coklat 1, Hijau Iya. hijau 5. 5 kali 10 pangkat 1500 ohm berarti. Bukan yang ini, gelang ketiga nggak dipakai. Dia hanya gelang 1, 2, dan 4. Berarti kan kalau coklat, hijau, merah, coklatnya 1, hijaunya 5, dikali Hijaunya 10 pangkat 2. 2. Kali 10 pangkat 2, berarti kan 1500 Pak, ya. kalau dia iya. 1500 ohm, berarti 1,5 kilo ohm. Oke, kita coba lagi, kita selesai semua. Ini coklat, hitam, coklat. Coklat 1, hitamnya Coklat 0, 1, hitam 0. 1. Coklat lagi. dan coklat lagi. Coklat 1. Jadi 10, Hitam, berarti coklat. 1, 0, 10 kali 10 pangkat 1, berarti 100 ohm. Ohm. Ya. Kemudian merah semua. Wah, ini merah semua. Berarti 22 kali 10 pangkat 2, 100 ya kali 100. 2200. 2200 ohm. Iya, Pak. Oke, yang terakhir, kuning, ungu, oranye. Kuning, violet, Kuning, ungu, orange. kuning Kuning 4, 4. Kuning 4, ungu ungu 7. 7, Orange dikali 10 pangkat 3. 3. Berarti 47.000. 47.000. Berarti 47 kilo ohm. Oh, iya, Pak. Ya. Toleransinya sama semua, dia pakai emas 5% semua. Jadi plus minus 5% gitu ya maksudnya. Dari nilai, misalnya tadi ada yang 15 kilo ohm, jadi plus minus lah. Plus minus 5%-nya. Iya, Pak. Bisa saja kurang 5%, bisa saja lebih 5% dari nilai yang tertera itu. Gitu ya. Jadi gitu. Tapi ini gelangnya ada yang lebih banyak. Ya. Karena kode warnanya sebetulnya gini, ada 6 gelang. Jadi kebetulan dari gambar yang ini dia hanya pakai 4-nya saja. Gelang 4 dan gelang 5 ya toleransinya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya mengenai resistor dan kapasitor? Gitu ya. Jadi memang syaratnya nggak boleh buta warna. Jadi kalau mau masuk elektro itu biasanya ada tes buta warna. Jadi nggak boleh buta warna. Ya. Selain menggunakan gelang-gelang tadi, kita hitung pakai gelang-gelang tadi, ada yang tahu nggak gimana cara mengetahui berapa nilai resistansi dari resistor? Kalau tadi kan kita hitung-hitungin tuh ya, dapat sekian kilo ohm atau sekian ohm. Ada nggak cara lain supaya tahu ini berapa nih? Resistor nih 1 misalnya. Kemudian bodinya itu mungkin sudah baret-baret, jadi warnanya nggak terlalu terlihat. Nah, gimana caranya? Tahu berapa itu? Ini resistor berapa ya? Ada yang tahu? Caranya dengan menggunakan multitester. Diukur pakai multitester. Di multitester itu kan bisa untuk mengukur resistor ya. Ya, jadi diukur pakai itu. Jadi ketahuan nanti berapa nilai hambatannya. Jadi bisa dites pakai multitester. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?